Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera yang diberikan untuk kita semuanya. Sebelum menjelaskan apa yang sudah dilakukan dalam tim gabungan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, untuk Komnas HAM kita sini ada Ibu Komisioner Santa Muniaga, dan di Komnas Perempuan dan Ibu Siti Aminah Tati, Ibu Teresia Iswatini, dan juga saya sendiri. Kami dibantu oleh rekan-rekan staf baik Komnas HAM maupun Komnas Perempuan. Nah, mungkin yang awal saya ingin menegaskan begini, untuk Komnas Perempuan, ketika kita mendapatkan laporan kasus kekerasan seksual, maka ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah mengenali kerentanan-kerentanan khas dari perempuan untuk bisa melaporkan kasusnya. Kerentanan ini minimal ada 2 yang paling utama yang sering muncul. Yang pertama adalah malu, jadi akibatnya tidak mau melaporkan. Rasa malu ini muncul khususnya bagaimana tentang si perempuan ini memaknai stigma tentang kekerasan seksual maupun kekhawatirannya untuk mendekati budaya penyangkalan atas apa yang dia sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kerentanan khususnya adalah tidak mampu untuk melaporkan. Tidak mampu, ini ada 2 utama. Yang pertama adalah faktor ketergantungan dalam mengambil keputusan untuk dirinya. Yang kedua tentunya akses untuk melaporkan. Kebayang ya kalau orang di pelosok, di pulau-pulau terluar dan lain-lain kan kesulitan untuk mengakses pelaporannya. Tapi yang lebih sering juga adalah ketergantungan untuk pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, keputusan perempuan untuk melaporkan kasusnya itu sangat tergantung pada orang-orang yang paling dominan di dalam hidupnya, dan khususnya adalah anggota keluarga yang laki-laki, biasanya ayahnya, suaminya, atau anak laki-laki dan lain-lain. Nah, ini kerentanan ini perlu dipahami, sehingga pendekatan yang kedua, karena kerentanan ini juga yang tadi misalnya tidak mampu, juga bisa mempengaruhi apa yang dilaporkan. Karena bisa jadi boleh lapor tapi cuma sebagian atau yang lainnya. Nah, ini hal-hal yang penting untuk kita pahami bersama. Yang kedua, pendekatannya adalah memberikan ruang agar korban bisa menceritakan secara utuh. Karena itulah, misalnya di Komnas Perempuan, kalau kami mendapatkan pengaduan dari berbagai pihak, misalnya apakah itu dari kuasa hukum atau penyidik atau yang lainnya, kami akan meminta kesempatan untuk bisa langsung berjumpa dengan korban dan menanyakan secara utuh apa yang dihadapinya, tentunya dengan proses yang kita harapkan tidak menambahkan trauma atau diskriminasi bagi si perempuan yang sedang melaporkan kasus itu. Mungkin teman-teman ingat ini mengapa Komnas Perempuan, karena ini memberikan ruang untuk bisa mendapatkan keterangan secara utuh. Kami setelah melakukan kunjungan pertama, setelah ada pelaporan tentang dugaan pelecehan seksual di Jakarta, saat diminta untuk melakukan rapat koordinasi di Polda, itu kemudian meminta agar dipastikan ada pendampingan psikologis yang memungkinkan perempuan yang akan melakukan kasusnya ini memiliki kemampuan untuk menceritakan secara utuh karena dikenali dari gejala-gejala sakit yang ada, maupun untuk meminta sementara waktu kita menahan diri dulu dari membuat spekulasi-spekulasi, karena itu akan sangat menentukan sejauh mana pihak perempuan yang melakukan kasusnya akan menceritakan. Nah, yang juga penting di dalam proses untuk melakukan penanganan pelaporan kekerasan seksual adalah memang mekanisme koordinasi itu sendiri. Karena di dalam mekanisme koordinasi ini melibatkan aparat penegak hukum dan juga lembaga-lembaga layanan yang bisa kemudian bersama-sama mengenali, memeriksa peristiwanya sendiri, latar belakang maupun dampak yang harus ditangani. Nah, ini sebetulnya sistem yang sudah dikembangkan oleh Komnas Perempuan hampir lebih 1 dekade. Kami sejak tahun 2008 itu sudah punya MOU lintas institusi untuk sistem peradilan pidana terpadu bagi perempuan korban kekerasan, dan juga ini sistem yang diadopsi di dalam Undang-Undang TPKS. Karena itu di dalam proses-proses koordinasi kita bisa mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan klarifikasi yang kita harapkan juga bisa membantu kita untuk menganalisis situasi secara utuh. Dan dalam rangkaian untuk melakukan pemeriksaan
HAM berkelanjutan inilah Komnas Perempuan juga kemudian menyatakan kesediaan untuk bersama dengan tim Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan silang. Ada 3 hal yang paling utama yang sebetulnya masuk ke dalam proses analisis. Jadi yang akan saya sampaikan hanya akan menguatkan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan dari Komnas HAM, baik Bapak Anam maupun Bapak Dika. Yang pertama, kami dari proses pengambilan informasi-informasi yang ada, kami mengenali bahwa memang peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 8 Juli 2022, peristiwa pelecehan seksual di rumah dinas di Jakarta, itu merupakan bagian dari obstruction of justice. Ini tidak terlepas dari kapasitas jabatan Bapak FS yang juga mempengaruhi independensi dan profesionalitas penyidik dalam melakukan pendalaman kasus pelaporan kasus kekerasan seksual dan memiliki dampak yang fatal karena kemudian justru menyebabkan hambatan untuk mengungkap peristiwa, baik itu peristiwa kekerasan seksualnya sendiri maupun peristiwa yang menyebabkan kematian dari individu. Selain itu, kami juga melihat bahwa tindakan obstruction of justice ini akan menghambat akses perempuan korban seksual, kekerasan seksual lain di masa depan, karena dia mempertebal prasangka bahwa korban akan membuat laporan palsu. Yang ketiga, ini mempertajam ketidakpercayaan publik pada institusi-institusi, termasuk institusi kepolisian maupun mekanisme yang dibangun untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal ini pada profesi forensik, profesi psikolog klinis, dan juga Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, baik Komnas HAM maupun Komnas Perempuan. Itu temuan yang pertama. Yang kedua, berkait dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap T oleh J di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami menemukan bahwa ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, baik dari keterangan P, S maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu, dalam kenyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Karena relasi kuasa itu sesungguhnya sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh konstruksi gender, usia, maupun juga kekuasaan-kekuasaan lainnya. Mitos tentang kekerasan seksual terkait relasi kuasa korban dan pelaku, lokasi kejadian, tuduhan kekerasan seksual sebagai hubungan suka sama suka ataupun sikap lain yang menyalahkan korban, ini kerap juga akan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi dalam kasus yang sedang kita diskusikan ini, ketidakpercayaan pada laporan itu akan berlipat ganda akibat dari obstruction of justice itu sendiri. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan, jadi yang pertama tentang obstruction of justice, yang kedua tentang dugaan peristiwa, dan yang ketiga adalah bagaimana sebetulnya akses pemenuhan hak pada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum ini kawan-kawan, dia bisa dalam posisi sebagai korban, sebagai saksi, ataupun sebagai pelaku atau tersangka. Jadi spektrumnya cukup panjang. Nah, kami ingin menegaskan bahwa dari informasi-informasi yang diperoleh, ada sejumlah praktik baik yang penting untuk juga diberlakukan dalam berbagai kasus lain. Yang pertama adalah bahwa ada praktik yang diupayakan untuk menjalankan mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan pelaporan kasus P, sekalipun kemudian diketahui kasusnya tidak benar.
Ini misalnya dalam memastikan bahwa penyidik itu selalu melibatkan penyidik perempuan, akses pada pendampingan kuasa hukum, pada pendampingan psikolog, dan juga untuk memastikan adanya koordinasi lintas unsur untuk penanganan yang terkait. Yang kedua, praktik baik juga yang perlu kita pastikan akan bisa dilakukan untuk kasus-kasus yang lain adalah upaya untuk melaksanakan mandat dari Undang-Undang Perlindungan Hak Anak. Ini misalnya terlihat dalam upaya untuk melakukan rapat koordinasi lintas unsur dalam mengatasi dampak peristiwa pada anak, termasuk terkait dengan pemberitaan ataupun penggunaan media sosial. Tantangan ke depan tentunya adalah untuk memastikan adanya proses hukum yang semestinya atau due process of law, untuk memastikan peradilan yang adil dan tidak memihak atau fair trial terhadap B selaku perempuan berhadapan dengan hukum, maupun untuk pengungkapan kasus yang berakibat pada kematian ibu. Dan karena itu ada sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan sekaligus dengan Komnas HAM. Terima kasih. Kita menjawab soal pertanyaan terkait dengan dugaan ada kekerasan seksual ya. Kalau dibaca atau didengar dari catatan Ibu Adi tadi, catatan kami sebenarnya ada dugaan kuat terjadinya kekerasan seksual. Ya. Dan karena juga keterbatasan dari tim untuk bisa mengakses beberapa baik saksi penting maupun juga barang bukti, kami merekomendasikan kepada kepolisian untuk menindaklanjuti, tetapi tentunya dengan prinsip-prinsip. Nanti Bu Ami bisa menjelaskan yang dibilang perempuan berhadapan dengan hukum. Yang kedua, pembatalan penghentian penyelidikan itu adalah untuk laporan yang peristiwa tanggal 8. Karena memang dari tim Komnas HAM dan Komnas Perempuan melihat bahwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi itu adalah di Magelang pada tanggal 7, bukan tanggal 8. Nah, ini yang belum diselidiki oleh pihak kepolisian. Itu dari saya, silakan Mami. Iya, terima kasih. Untuk tadi ya pertanyaannya, saya menambahkan yang disampaikan Ibu Sandra. Yang dihentikan itu adalah laporan pelecehan seksual pada tanggal 8. Sedangkan dari proses tim gabungan Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang kami meminta keterangan dari Ibu P, kemudian dari S, itu ada dugaan atau bisa menjadi petunjuk awal untuk penyelidikan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7. Juga kami juga merekomendasikan agar hasil asesmen yang dilakukan oleh tim psikologi klinis maupun oleh LPSK menjadi bahan untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dengan dugaan kekerasan seksual di Magelang. Teknisnya tentunya itu menjadi kewenangan dari penyelidik. Yang harus diingat bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu bukan delik aduan. Yang kami temukan ya di Magelang bukan delik aduan, sehingga penyelidik berdasarkan keterangan awal atau petunjuk awal bisa melakukan pemeriksaan menjadi lebih jelas. Mengapa ini penting? Kepentingan pemeriksaan dugaan kekerasan seksual di Magelang ini menjadi penting pertama untuk pemenuhan hak atas kebenaran dan hak atas keadilan bagi Ibu P sendiri ya yang terduga sebagai korban. Kemudian yang kedua menjadi juga hak atas keadilan bagi Brigadir J terkait kasus dugaan kekerasan seksual itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya kami merekomendasikan berdasarkan keterangan atau petunjuk awal dari keterangan Ibu P, S, kemudian juga hasil asesmen psikolog ya baik yang
dari tim psikolog klinis maupun dari LPSK itu bisa menjadi petunjuk awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas BK maupun Kak Andi, bagaimana dengan perlindungan terhadap perempuan-perempuan yang lain. Jadi mari kita lihat kasus ini dari sisi positifnya, yaitu bekerjanya sistem pelayanan terpadu. Apa itu sistem pelayanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan? Yaitu terpadunya kerja-kerja subsistem peradilan pidana, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim, dengan sistem layanan korban seperti UPT di PPA, KPPA, rumah sakit, psikolog, dan seterusnya. Nah, di dalam kasus ini Ibu P ketika ia melaporkan kasus pelecehan seksualnya ataupun ketika dia diposisikan sebagai perempuan pelaku, ia dipenuhi haknya untuk mendapatkan pendampingan psikolog. Ia diberikan haknya dan akses untuk mendapatkan hak atas bantuan hukum. Oke. Kemudian sampai saat ini ia tidak ditahan dengan alasan yang berkembang di media itu adalah karena ia memiliki balita atau bayi usia 1,5 tahun. Maka ketiga hal ini haruslah dijadikan standar oleh kepolisian di dalam menangani kasus-kasus perempuan yang lainnya. Mengapa? Karena misalnya penanganan yang seperti Mbak sampaikan tadi itu juga masuk ke Komnas Perempuan. Komnas Perempuan baik dimuat oleh media maupun tidak, ketika ada perempuan yang sedang memiliki hak maternitas, ya, seperti sedang hamil, sedang menyusui, memiliki balita, Komnas Perempuan selalu merekomendasikan untuk tidak dilakukan penahanan. Nah, ini semua pihak melihat kan kasus PO ini tidak dilakukan penahanan karena dia sedang sakit, kemudian juga ada balita yang sedang memiliki ketergantungan kepada ibunya. Maka hal ini pun harus diterapkan kepada ibu-ibu yang misalnya mempertahankan tanahnya, ibu-ibu yang mencuri karena lapar gitu ya, ibu-ibu yang kalau misalnya kemudian disandingkan di media itu yang di Kupang kalau nggak salah yang melempar atap pabrik gitu ya, maka hal itu tidak boleh terjadi lagi ke depan. Kepolisian harus memiliki standar kapan seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum itu boleh dilakukan penahanan. Penahanan berbasis rumah tahanan itu adalah pilihan terakhir. Itu terkait dengan penahanan. Selanjutnya, penegasan ini sedikit berarti artinya spesial atau tidak penahanan PC kemarin? Karena kan itu semestinya yang diatur. Jadi itu yang semestinya dilakukan oleh negara, dalam ini aparat penegak hukum. Teman-teman bisa melihat ini ada di dalam rekomendasi Komite CEDAW nomor 33 tentang akses keadilan terhadap perempuan. Oke. Dan kalau dalam konteks di Indonesia ada Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Juga kalau nanti teman-teman memantau kasus ini di pengadilan, ada Perma 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Memang kepolisian yang belum memiliki kebijakan internal terkait bagaimana penanganan kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum. Karena itu salah satu yang kami rekomendasikan adalah Kapolri atau kepolisian melakukan reformasi atau perbaikan kebijakan internal terkait Perkap penyidikan tindak pidana dan Perkap terkait tata laksana pemeriksaan saksi dan korban dalam konteks khususnya disesuaikan dengan Undang-Undang TPKS
maupun peraturan-peraturan terkait hak perempuan. Jadi itu yang semestinya yang harus dilakukan, dan ini kita harapkan dilakukan pula tidak hanya di kasus PC tapi di kasus-kasus yang lainnya.